Persembahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan kali ini persembahan akan kita persembahkan kepada Tuhan lewat panti-panti asuhan, beberapa panti asuhan yang kita akan bantu sebab sangat membutuhkan pertolongan uluran tangan dari kita anak-anak Tuhan. Saya persilakan kepada kita sekalian untuk mempersembahkan persembahan ini tidak secara kebiasaan, apalagi seakan kepada manusia, tapi kita mempersembahkan persembahan ini kepada Tuhan, yang suatu waktu kita akan mengetahui bahwa persembahan ini benar-benar bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan, sesuai dengan Injil Matius pasal 25, cerita tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, di mana dia datang sebagai raja, akan memberikan pahala kepada kita sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan, tetapi akan mengadakan penghukuman kepada seorang-orang yang tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab itu biarlah kita gunakan kesempatan ini, tidak ada paksaan, tetapi secara hati yang sejujur-jujurnya mempersembahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Bersama kita menundukkan kepala untuk berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur dan menyatakan mempersembahkan persembahan kami kepada Dikau Tuhan, yaitu segenap kehidupan kami untuk digarap oleh firman-Mu. Sebab Engkau yang sudah menebus kami, kami percaya penebusan ini akan berkelanjutan dengan pembaharuan untuk kehidupan kami, mulai dari dalam hati batin kami, untuk dapat ditampilkan dalam keadaan sesuai dengan rencana Dikau, menjadi manusia seutuhnya yang sama seperti Engkau Tuhan, dalam keadaan keilahian. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, merupakan berita Natal bagi kami sekalian, agar Natal ini tidak lalu dengan sia-sia atau hanya menjadi hari-hari berhura-hura, tetapi benar-benar kami berpesta-pesta rohani dalam kesempatan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih pula bahwa Engkau sempat mengumpulkan kami anak-anak-Mu dari berbagai-bagai tempat, mempersekutukan kami pada malam hari ini untuk duduk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Banyak perkara-perkara yang kami tidak mengerti, tapi biarlah kesempatan ini Engkau menerangkan dalam kami masing-masing, sebab Engkau lahir ditandai dengan terbitnya bintang yang terang, bintang yang cemerlang, akan menerangi di dalam hati kami semua ini. Terangilah hati kami Tuhan, supaya segala kegelapan yang sudah merupakan percobaan, bahkan sudah merupakan pukulan, bahkan segala sesuatu yang kami tidak mengerti, lewat kelahiran Dikau Tuhan, Engkau akan menyatakan, Engkau akan menerangi hati kami, dan kami tidak tinggal lagi dalam kegelapan, tapi kami mau hidup di dalam terang dari Dikau Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua, dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyampaikan selamat malam, selamat hari Natal untuk kita sekalian, dan semoga kebahagiaan Natal ini akan kita nikmati bersama, bukan hanya karena kita bertemu, bukan hanya kita ada dalam suatu kesempatan makan bersama keluarga, tetapi lebih daripada itu bahwa kita mendapat kesempatan untuk menerima firman Tuhan yang dapat kiranya menerangi segala sesuatu yang menjadi tanda tanya dan bahkan sudah menjadi beban dalam kehidupan kita selama ini. Tuhan kiranya tetap beserta dengan kita. Duduklah dengan tenang. Tidak lupa saya menyampaikan selamat datang bagi saudara-saudara sekalian yang datang dari luar kota Surabaya atau dari jemaat-jemaat tetangga
yang dalam kesempatan ini bukannya mustahil saudara berada bersama kami di sini, bahkan dari luar Pulau Jawa yang juga berada di tengah-tengah kita, mungkin datang dalam berlibur atau memang datang ingin merayakan Natal di kota Surabaya. Saya juga melihat saudara-saudara kita dari luar negeri, dari USA. Beberapa saudara saya kenal. Selamat datang Pak Rudi bersama keluarga dan rombongan. Saya menyampaikan selamat datang buat saudara-saudara sekalian. Saya berbahagia dan kami seluruh sidang jemaat berbahagia menerima saudara-saudara. Baiklah kita dalam persekutuan hari-hari ini, dalam berbakti memuliakan Tuhan, kesempatan merayakan hari Natal bersama kami di Surabaya, di Indonesia. Puji Tuhan. Tentunya banyak saudara-saudara yang saya tidak ingin libatkan dalam menyampaikan ucapan selamat hari Natal ini, bahkan selamat menyongsong tahun baru. Tetapi keselamatan ini, saudara-saudaraku, biarlah kita pelihara sampai kepada keselamatan terakhir, yaitu saat Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Pada hari Natal ini, saudara-saudaraku, Tuhan sudah menyediakan kita firman Allah, dan saudara-saudaraku, firman Allah yang kita akan terima pada malam hari ini tidak lari dari firman yang memang disediakan oleh Tuhan bagi kita, merupakan makanan sehari-hari kita di tempat ini dan juga di jemaat Jalan Johor. Saudara-saudaraku, kita akan membaca dalam kitab Wahyu pasal 16. Kitab Wahyu pasal yang ke-16 ini merupakan pasal yang sedang menjadi santapan rohani bagi jemaat ini. Dan dalam kesempatan hari Natal ini, saya sebagai juru masak coba untuk mencari bahan-bahan yang lain, tetapi Tuhan kembalikan kepada bahan ini. Saya mohon saudara-saudara jangan bosan membaca ayat ini, sebab memang kita sudah sampai pada bahagian ini. Tidak dibuat-buat sedemikian rupa, tetapi itulah berita buat kita pada malam hari ini. Ayat yang ke-17, sebenarnya sampai ayat 21, tapi untuk malam ini kita membaca ayat yang ke-17. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawanya ke angkasa. Ya. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Ya, sudah terlaksana. Ini merupakan akhir dari dunia ini. Istilah sehari-hari yang kita kenal secara gampang di mana-mana dalam pergaulan, bahkan sampai di pasar-pasar, namanya kiamat. Ini istilah kiamat. Kita ini di hari-hari ini sedang terdesak, benar-benar sedang terdesak. Saudara-saudaraku, saya melihat keadaan kita, terutama kita di negeri ini. Saudara-saudaraku, kita masih menghadapi suatu situasi yang memang semakin berat. Kalau saya katakan ini bukan untuk nakut-nakuti, sebab pemerintah kita lewat sambutan yang kita dengar yang tadi dibaca, mengambil ayat dalam Alkitab mengatakan jangan takut. Jadi kalau saya beritakan ini bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi untuk memberikan kita jalan keluar. Sebab kalau ketakutan bisa terjadi macam-macam, nekat dan sebagainya, itu orang takut. Atau ya ada istilah di daerah kami katakan mati berdiri. Artinya sudah tidak tahu mau bernapas bagaimana, tahu-tahu sudah mati kejang, mati berdiri namanya. Mati baba diri. Itu istilahnya. Ketakutan. Jangan ketakutan. Ayat yang ke-17 ini, suara dari bait suci. Suara itu firman. Firman dari bait suci, firman dari dalam bait Allah mengatakan sudah terlaksana. Ini eksekusi. Sudah terlaksana. Istilah asing namanya eksekusi, pelaksanaan hukuman. Mengakhiri masa antikris. Mengakhiri masa antikris, ada perang besar namanya perang Harmagedon. Tuhan Yesus namakan sengsara yang dahsyat.
Tetapi waktunya tidak diperpanjang, hanya singkat, mengingat orang-orang pilihan. Sebab kalau waktu itu tidak dipersingkat, maka di antara makhluk tidak akan ada yang selamat. Tapi waktunya dipersingkat. Di sini pada akhir dari peperangan. Jadi ini ada beberapa kali akhir dari zaman kita ada masa antikris. Akhir dari masa antikris ada perang Harmagedon. Akhir dari perang Harmagedon, Yesus datang. Jadi ini akhir. Saudara perhatikan, kita berada pada akhir zaman, sudah jelas. Sekarang di akhir zaman ini ada masa namanya aniaya antikris. Rasul Yohanes mengatakan sekarang ini sudah banyak antikris. Nanti akan timbul antikris yang akan menguasai dunia ini. Saudara lihat perebutan kekuasaan di hari-hari ini. Perebutan kekuasaan. Dan bagaimana dunia ini sekarang sudah di kelompok-kelompok. Di bagian bumi ini sudah di kelompok-kelompok, negara per negara, aliran per aliran itu di kelompok. Itu nanti memang sistem dari antikris. Untuk satu waktu semua kelompok ini akan dicaplok oleh satu tangan, namanya antikris. Di saat itu untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan merupakan masa sengsara. Tapi di akhir masa sengsara itu ada siksaan yang dahsyat. Yesus mengatakan ada siksaan yang dahsyat, di mana saudara-saudaraku waktunya dipersingkat karena mengingat orang-orang pilihan yang belum sempat sempurna. Mereka akan masuk pada pembantaian. Dia akan dibantai, dia akan dibunuh, tetapi maut tidak menguasai mereka. Maut tidak menguasai mereka, saudara-saudaraku, sebab mereka akan dibangkitkan untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan Allah, kerajaan damai 1000 tahun, saudara-saudaraku. Sesudah itu Yesus menyatakan diri untuk mengumpulkan anak-anak Tuhan, ya, untuk mengumpulkan anak-anak Tuhan dari 4 penjuru bumi. Yang mati dibangkitkan, yang masih hidup pada waktu itu dalam pemeliharaan Tuhan jauh dari mata ular. Disebutkan dalam kitab Wahyu 12, di padang belantara, jauh dari mata ular, akan mengalami keubahan, memiliki tubuh yang tidak akan mati. Orang mati akan bangkit lagi untuk memiliki tubuh yang tidak akan mati. Maka orang-orang ini, semoga kita semua ada di dalamnya, akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, menjadi raja-raja dan imam-imam. Itulah yang disebut tubuh Kristus, mempelai wanita. Satu kesatuan umat yang tidak terhitung banyaknya, dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Sementara di bumi ini Yesus datang untuk mengadakan penghukuman. Itulah yang disebut dalam ayat yang ke-17, sudah terlaksana. Menghancurkan, akan mengalahkan antikris dan sekutunya. Yesus datang akan untuk dunia ini untuk menghancurkan antikris dan sekutunya. Kemudian untuk menghancurkan, untuk membalas, untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya, dan juga orang-orang Kristen yang tidak taat pada Injil. Orang yang sudah sempat jadi Kristen tetapi tidak taat pada Injil. Ada yang murtad, ada yang mundur, ada yang sebagainya. Itu pun akan mengalami eksekusi, pelaksanaan hukuman. Dan yang ketiga, seluruh dunia ini dalam ayat-ayat sampai dengan ayat yang ke-21, pasal 16 ini kita lihat bahwa segala sesuatu, semua pulau hilang lenyap, tidak ditemukan lagi gunung-gunung dan sebagainya. Ini namanya benar-benar kiamat. Jadi inilah saudara-saudaraku yang sedang dihadapi masa eksekusi.
Tapi saya tidak mau berbicara malam ini tentang eksekusi itu. Sebab saya merindukan kita ini jangan ada yang masuk dalam acara eksekusi itu. Sebab kita masih mempunyai waktu. Dalam 2 Petrus pasal 3 ini juga bicara tentang akhir zaman. Tapi di sana dikatakan satu kesempatan kecil tetapi sangat bermanfaat. Kesempatan kecil tetapi sangat bermanfaat. Ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Iya. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, Iya. melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, kalau menurut ukuran seperti yang terjadi zaman Nuh dan ukuran pendurhakaan manusia yang terjadi seperti zaman Lut, kita ini sudah binasa. Harusnya sudah binasa. Saudara-saudaraku, Tuhan memberikan teguran kepada kota-kota yang sempat menerima Injil, menerima mujizat Tuhan, tapi kok tidak bertobat. Sampai Tuhan katakan, seandainya orang Sodom dan Gomora menerima berita yang kamu dengar, mereka sudah lama bertobat. Jadi kalau menurut ukuran dosa yang dilakukan oleh manusia ini, sudah jauh melebihi dari dosa zaman Nuh, sudah jauh melebihi dosa zaman Lut. Harusnya dunia ini sudah dihukumkan. Tetapi sudah lihat dalam ayat tadi mengatakan Tuhan memperpanjang sabar, memperpanjang waktu ini. Nah, itulah yang tadi saya katakan, kesempatan kecil, kesempatan sempit tapi sangat bermanfaat. Kesempatan sedikit tapi sangat bermanfaat untuk kita, supaya jangan binasa. Sebab Tuhan berusaha sungguh-sungguh di hari-hari. Jadi kita ini berada pada masa perpanjangan waktu, injury time. Waktunya tidak ada yang tahu, hanya juri itu sendiri, hanya hakim itu sendiri yang mengetahui. Itulah Tuhan. Jadi bukan masa untuk dipermainkan masa ini. Ayat yang ke-14 dan 15. Dengarkan, ini nasihat dari firman. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Iya, terima kasih. Jadi bagi kita kesempatan ini Tuhan berikan bukan untuk mengumbar hawa nafsu dan berbuat dosa, tapi masa ini bagi kita hanya untuk kesempatan mendapat selamat. Ini kesempatan. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini, kita disebut benar-benar bodoh. Kesempatan hidup ini sekarang bukan kesempatan, bukan waktu untuk mendurhaka kepada Allah. Bukan waktu untuk berbuat dosa, tetapi waktu untuk memikirkan, untuk mendapatkan keselamatan. Rasul Petrus ini mengatakan, sudah terlalu banyak waktu kita gunakan untuk berbuat dosa. Sekarang saatnya kita kembali, supaya jangan masuk dalam pelaksanaan hukuman sesuai dengan Wahyu 16 ayat 17. Saya mau nyatakan sekarang, mungkin ini pertanyaan, dan juga inilah tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan, harus memberitakan jalan keluar ini. Jangan sampai kita masuk dalam eksekusi itu, pelaksanaan hukuman, tetapi supaya kita selamat. Mari kita baca di dalam firman Allah, jalan selamat ini. Kita baca beberapa ayat. Kita membaca dalam surat Roma pasal 10 lebih dahulu.
Surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Juga nanti dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dicatat dulu, kita baca. Saya akan jelaskan ini berdasarkan firman yang tertulis dalam Alkitab. Mari kita membaca Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Ya, akan diselamatkan. ya, garis bawah itu nama Tuhan. Berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Ini artinya terlepas dari eksekusi, terlepas dari pelaksanaan hukuman. Jadi kita tidak usah bicara tentang hukuman itu sementara ada waktu ini. Lebih baik kita menggunakan kesempatan. Waktu ini adalah waktu untuk berseru kepada nama Tuhan. Waktu kita menyanyikan nyanyian Malam Kudus, hati saya benar-benar hancur, saudara-saudara. Nyanyian ini saya sudah nyanyikan. Sudah sekian puluh tahun saya menyanyikan nyanyian sebab saya lahir dari keluarga Kristen. Jadi nyanyian ini saya sudah nyanyikan dari kecil. Tapi waktu menyanyikan tadi hati saya hancur. Sebab kesempatan ini bukan semakin panjang, kesempatan untuk selamat ini semakin pendek. Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Apa yang dia bawa? Yesus datang ke dalam dunia ini, apa yang dia bawa? Dalam ayat yang nanti akan saya tunjukkan jelas. Dia membawa nama. Dia membawa nama. Nama yang di dalamnya di sini katakan kita diselamatkan. Jadi Yesus datang ke dalam dunia. Banyak yang dia bawa, banyak berkat dia bawa, kesembuhan dia bawa. Tetapi saudara-saudaraku, yang dia bawa terutama adalah sebuah nama. Itu yang dia bawa. Sebuah nama. Nama di atas segala nama. Nama yang indah. Dan kalau kita memikirkan, kita menerima nama ini, kita akan menjadi tahu bagaimana besarnya kasih Allah. Dalam perjanjian lama nama ini tersamar. Dalam zaman akhir ini nama ini banyak dikacaukan. Saya ulangi. Dalam zaman perjanjian lama nama Allah ini samar. Sangat samar disebutkan. Dalam perjanjian baru nama ini banyak dikacaukan, saudara-saudaraku. Tetapi bagi kita yang akan menerima keselamatan ini, nama ini dinyatakan oleh Tuhan dengan jelas. Dan kalau kita bisa melihat jelas nama itu, maka setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Mari kita membaca. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Apa artinya segala sesuatu kita miliki termasuk termasuk berkat, bukan beras, termasuk berkat. Beras juga termasuk, ya. Apa saja yang kita miliki di dunia ini, tetapi kita tidak selamat. Apa artinya semua itu? Tidak ada di dalam siapapun juga. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Terus sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada kitab yang berani menulis semacam ini kalau itu bukan dari Tuhan. Sebab ini suatu tanggung jawab yang tinggi sekali. Tidak ada orang yang bisa menjamin keselamatan selain dari Allah itu sendiri. Dalam perjanjian lama, tetapi mereka belum mendapatkan nama yang jelas sejelas kita semacam sekarang. Dalam kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya, kita baca di sana. Yesaya pasal 4. Yesaya pasal 4
ayat 1. Yesaya pasal 4 ayat 1. Pada waktu itu, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. Ya, pada waktu itu kalau saudara baca mulai pasal 3, di sana ada kekacauan. Ayat 35 dan ayat 25 dari pasal 3, orang-orang akan tewas dengan pedang, pahlawan-pahlawan perang, pintu-pintu gerbang siang akan mengadu dan berkabung. Ada suatu sengsara. Dan kemudian disebutkan pada ayat 1 ini, pada waktu itu, ulangi ayat 1. Pada waktu itu, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. Iya, akan memegang seorang laki-laki. Serta berkata, iya, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Iya, jadi saatnya nanti tidak ribut dengan yang tadi saya katakan berkat, cari makanan, cari pakaian, cari kekayaan. Tidak ribut soal itu. Kami makan kami sendiri. Sekarang kita cari Tuhan untuk berkat, untuk makanan, untuk pakaian. Boleh-boleh saja. Tetapi bukan itu puncak. Bukan itu kepentingan puncak. Kami akan makan makanan kami sendiri. Kami akan pakai pakaian kami sendiri. Terus? Hanya biarlah namamu. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Iya, terus? Ambillah aib yang ada pada kami. Cacat celah kami. Nama mana itu? Nama siapa yang bisa menutup segala cacat celah ini? Hanya satu nama yang disebut nama di atas segala nama. Saudara-saudaraku, 7 orang perempuan akan berpegang, akan memegang seorang laki-laki. Saudara-saudaraku, memang waktu itu orang laki-laki dalam suatu uraian, saudaraku, orang laki-laki masuk dalam peperangan banyak yang mati, tinggal wanita-wanita yang banyak. Itu secara jasmaninya. Sehingga begitu mahalnya laki-laki, 7 orang pegang satu laki-laki. Apa yang mereka cari? Bukan soal makanan, bukan soal pakaian. Hanya supaya menghapuskan aib dalam kami. Tapi ini secara rohani, ini berbicara tentang Yesus Kristus. Dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ada 7 sidang jemaat. Ini gambaran dari wanita-wanita. 7 sidang jemaat yang berseru kepada nama Tuhan dengan masing-masing kekurangan. 7 sidang jemaat ditampilkan dalam kekurangan masing-masing. Dan Tuhan dengan kuasa yang ada di dalam Dia menghapuskan segala cacat celah. Mulai dari jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Sardis, jemaat 7 jemaat seluruhnya, saudara-saudaraku, Tuhan tolong. Jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, yang terakhir jemaat Laodikia. 7 jemaat itu semua ditolong oleh Tuhan, menghapuskan segala cacat celahnya untuk ditampilkan menjadi satu kesatuan sidang jemaat yang disebut tubuh Kristus. Sekarang saya persempit pembicaraan ini untuk saudara tidak bingung nanti mendengarkan. Jadi kita berbicara sekarang sedang tentang keselamatan di dalam nama itu. Tadi saya katakan Yesus datang ke dunia ini. Apa yang Dia bawa? Banyak yang Dia bawa. Tapi yang terutama adalah Ia membawa nama. Kitab Nabi Yesaya ini, kitab Nabi Yesaya, mari kita membaca kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9. Ayat yang ke-5. Kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat ini. Waktu Yesus lahir, yang dibesar-besarkan adalah nama ini. Nama itu. Ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir ya, untuk harusnya kita. Anak laki-laki. Seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita. Terus seorang putra. Ya, jelas. Seorang putra itu anak laki-laki. Telah diberikan untuk kita. Telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Tekan dan namanya. Ya, nama ini. Dia lahir membawa nama
yang selama ini tersembunyi dan namanya disebut penasihat ajaib, penasihat ajaib, terus Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan, jelas. Jadi begitu pentingnya nama ini dalam kehidupan kita sekalian. Begitu pentingnya nama ini kita miliki. Tetapi apakah pernah memikirkan hal ini? Kita bisa memiliki segala sesuatu, harta benda, kepandaian, pangkat, kedudukan, boleh. Tapi di atas segala-galanya, coba tanya, apakah sudah memiliki nama ini atau belum? Kalau belum memiliki nama ini, itu kekurangan yang besar. Sebab kalau nama ini ada, segala yang kita miliki itu menjadi berharga, menjadi punya nilai, menjadi berharga. Boleh kita memiliki kepandaian, boleh kita memiliki harta, boleh, tidak dilarang. Bahkan Tuhan memberkati kita. Tetapi untuk dapat meningkatkan nilai harga dari apa yang kita miliki itu di atas segala-galanya, atau nomor satu, kita memiliki nama itu. Dan kita bukan hanya memiliki apa yang Tuhan berkatkan kepada kita, tapi juga bisa menikmati nama itu. Haleluya. Saudara-saudaraku, di dalam perjanjian baru, saya mau buktikan bahwa Yesus lahir dengan nama ini. Kali ini nama itu jelas, lebih jelas. Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1. Nama itu jelas. Injil Matius pasal 1. Mari kita baca Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal pertama, kita membaca ayat 18 sampai dengan ayat 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Iya. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Iya, ini suatu penguraian yang saya tidak uraikan sekarang. Terus, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, iya, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Yesus lahir bukan untuk mencemarkan nama. Yesus akan lahir bukan untuk mencemarkan nama. Ini harus kita sadari. Sebab banyak kali kita tidak mau jadi orang Kristen, menyandang nama ini, sebab kita pikir nanti dihina orang, nanti diejek orang. Yesus lahir bukan untuk mencemarkan nama, bukan. Baca terus. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, iya, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, iya, di muka umum, iya, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya, cara manusia itu sendiri, mau selamat dengan cara manusia sendiri tanpa sadar. Kalau Yusuf jadi melakukan caranya ini, bukan keselamatan yang dia peroleh, tetapi Maryam akan mati dilempar dengan batu. Catat ayatnya, Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Itu nasib dari Maryam. Kalau jadi Yusuf meninggalkan Maryam dalam keadaan hamil semacam ini, dia akan mati. Jadi bukan selamat. 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, yeah, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, yeah, Yusuf anak Daud, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, yeah, sebab anak yang di dalam kandungannya ia adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini Yesus lahir ke dunia ini tidak bawa yang lain-lain. Tidak ada persiapan rumah di mana dia akan lahir. Tidak bawa, apa bahasanya, kain popok ke apa? Nggak kasar itu? Nggak kasar. Popok. Nggak bawa. Kita lahir sudah siap. Biar zaman Jepang dulu, orang-orang lahir ya masih dipersiapkan apa-apa. Tapi Yesus tidak ada.
sampai harus mengurus. Tapi yang utama yang dia tidak lupa adalah membawa nama. Ulangi. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Iya. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Menamakan dia Yesus. Ini sudah jelas. Namanya itu Yesus. Terus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Iya, 25. Tetapi ia tidak bersekutu dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yesus artinya juru selamat. Nama ini di zaman perjanjian baru, perjanjian lama, Tuhan ini banyak dipanggil oleh orang Israel, orang Yahudi utamanya dengan nama Yehova, Yahweh. Itu perjanjian lama. Kemudian Tuhan menyebut dirinya Tuhan. Allah itu namanya Tuhan. Dalam akhir zaman banyak orang mengatakan Roh Kudus. Namanya zaman ini zaman Roh Kudus, dia sebut Roh Kudus. Saya akan jelaskan nanti nama yang sebenarnya yang sekarang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 3 keilahian. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi nama yang diberikan untuk ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita berdoa di dalam nama mana? Nama Tuhan Yesus Kristus atau nama Yesus. Nama Yesus. Banyak kali kita berdoa, oh, nama apa saja di akhir-akhir zaman ini. Oh, Roh Kudus. Oh, Roh Kudus. Kita seperti memisahkan Tuhan Yesus Kristus, hanya Roh Kudus. Padahal kepenuhan keilahian dari dulu Yehova. Waktu Yesus lahir disebutkan Yesus namanya. Sekarang zaman Roh Kudus ini berada di dalam satu namanya, yaitu Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga kalau kita berdoa tidak menyebut lagi oh Yahweh, oh Yehova, enggak lagi. Sebab itu zaman dulu, zaman sekarang kita menggunakan nama Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita sekarang zaman Roh Kudus, tetapi kita berdoa di dalam kepenuhan ini, di dalam Yesus Kristus. Nanti saya akan sebutkan ayatnya, tapi saya mau bicara dulu tentang nama ini. Nama ini harus dimiliki. Untuk menyatakan nama ini, saudara-saudaraku, coba sudah lihat Injil Matius pasal 1 ini. Injil Matius pasal 1 ini, untuk sampai kepada nama ini, itu melalui suatu jangka waktu panjang sekali. Suatu susunan silsilah tidak kurang dari 40 generasi. 40 generasi. Tetapi begitu kuatnya nama ini, 40 generasi masih jelas, sangat jelas. Saya belum pernah menemukan silsilah semacam ini. Silsilah yang sangat kuat, 40 generasi. 40 generasi masih sangat jelas untuk sampai kepada menemukan Yesus. Mulai dari Ibrahim sampai Yesus lahir ada 40 generasi. 3 kali 14. Berapa 3 kali 14 itu? 42. Tetapi di dalam 42 itu ada nama yang ganda disebutkan. Dari dalam ayat yang ke-17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Kemudian 14 keturunan dari Daud. Jadi ini sudah pengulangan. Sampai pada pembuangan ke Babel ada 14 keturunan. Dan dari pembuangan ke Babel 14 keturunan sampai kepada Kristus. Jadi ada 2
kali penyebutan nama sama. Jadi kalau kita jumlahkan, kalau dihitung, saudara tekun menghitung, sudah akan menemukan ada 40 keturunan. Begitu banyak. Saudara punya silsilah. Kalau saya tanya, siapa nama ayahmu? Tahu nama ayah? Tahu? Tahu? Baru satu keturunan. Nama opamu? Tahu? Masih tahu? Tahu. Nama ayah opa? Sudah mulai huha-huha. Nama opanya opa? Nama dari kakek yang datang dari Tiongkok? Tahu, Tan? Iya, Tan, tapi Tannya itu sudah Tan yang mana? Sudah banyak. Sudah nggak tahu lagi. Itu belum 40, jangankan 40, 10. 5 aja saya sudah nggak bisa. Kalau saya ditanya nama papa tahu. Ayahnya papa tahu. Opanya papa tahu. Tapi papanya opa nggak tahu lagi, saya mesti lihat silsilah. Kita punya silsilah. Silsilah cukup panjang, tapi saya harus lihat. Saya tidak bisa ingat. Tapi di sini silsilah ini sangat terpelihara. Berarti silsilah ini memuat sesuatu yang sangat kuat. Selama 2000 tahun dari Ibrahim sampai Yesus lahir, itu 2000 tahun. Saudara, itu bukan kurang lebih lagi, itu memang sudah dihitung 2000 tahun. Masih begitu jelas nama ini dimuat dalam silsilah ini sampai Yesus lahir. Mari kita baca silsilah pertama ini, ayat 1. Ayat 1 dan ayat 2. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Iya, anak Daud, anak Ibrahim. Ibrahim memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ya, sampai di sini saja, sebab inilah yang disebutkan Allah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Sampai di sini saja kita baca ayat ini. Kita melihat di sini ada 2 nama besar disebutkan. Bahwa Yesus itu adalah anak Ibrahim, Yesus itu adalah anak Daud. Yesus itu adalah anak Daud, anak Abraham. Mengapa hanya 2 nama ini disebut? Mengapa hanya 2 nama ini disebut? Bukan pilih kasih, tidak. Tetapi 2 nama ini, sekalipun nama-nama yang lain tidak kurang, bukan berarti kurang penting. Semuanya penting, tetapi 2 nama ini, Ibrahim dan Daud, ini disebutkan. Sebab 2 nama ini yang jelas-jelas, saudara-saudaraku, menerima nama dari Tuhan. Jelas dalam Alkitab disebutkan orang ini menerima nama dari Tuhan dan diturunkan kepada anaknya. Jadi ini 2 nama, saudaraku, disebutkan, Daud dan Ibrahim. Kita mulai dengan nama Ibrahim dulu, Abraham. Dari cerita Alkitab kita melihat Abraham ini sempat menerima nama. Jelas betul oleh Tuhan diberi namanya. Mari, kitab Kejadian pasal yang ke-17. Kitab Kejadian pasal yang ke-17. Saya mohon waktu bagi saudara-saudara, dari saudara-saudara, untuk kita mendengarkan dengan baik-baik. Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 3. Lalu sujudlah. Maafkan, ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, Ya. dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ya, tadinya Tuhan ini menyebut aku Allah yang Maha Kuasa. Tidak disebut namanya. Aku Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Terus, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Aku membuat engkau sangat banyak. Ayat 4. Lalu sujudlah Abram. Iya, terus. Dan Allah berfirman kepadanya. Iya. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Ya, jadi 2 pihak. Pihakku, pihak pertama, aku. Dari pihakku ini perjanjianku dengan engkau. Terus, engkau akan jadi bapa sejumlah besar bangsa. Iya, 5.
Karena itu namamu bukan lagi Abram. Bukan lagi Abram, tadinya Abram. Terus? Melainkan Abraham. Abraham, sudah diselipkan nama Allah. Ha, itu simbol dari nama Tuhan. Yehova, Huah. Ha, dalam bahasa Indonesia disebutkan huruf ini ha. Itu sebetulnya satu simbol dari perkataan Yehova atau Yahweh, Tuhan. Itu zaman perjanjian lama. Jadi Abram, di dalam nama Abram dimasukkan nama Tuhan, yaitu Abraham. Sekarang ayat yang ke-15. Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, iya, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Nah, itulah ini namanya. Iya, dalam terjemahan baru bahasa Indonesia ini kurang. Itu harus Sarah. Saya tidak tahu cetakannya, Pak. Ya, ditambahin sendiri. Tambah sendiri, ya. Ditambah, tidak salah itu. Tambah, memang percetakannya yang tidak tepat. Sarah pakai H. Sarah. Itu nama yang sebenarnya. Jadi kalau saudara bernama Sarah, mengambil dari Alkitab, yang benarnya adalah Sarah pakai H. Sarah. H. I diganti dengan H. Bukan Sarai lagi, tapi Sarah. Itulah namanya. Sarah. Itulah namanya. Jadi juga di dalam nama istri disebutkan Sarah, sehingga untuk nikah ini indah sekali kalau nikah ini dua-duanya disebutkan nama Tuhan. Itu sebabnya dalam nikah saya ingin sekali nikah jangan di luar Tuhan. Apalagi saudara tergembala, jangan menikah di luar firman. Saya di tempat ini menganjurkan kepada saudara-saudara, kalau nikah pilihlah hari Rebu. Bukan hari Rebu itu hari keramat buat saya, bukan. Tapi hari Rebu itu adalah hari saya sangat leluasa untuk mempersiapkan firman yang sama nilainya dengan nama itu. Sebab nanti akan melekatkan nama itu. Kalau hanya saya nyebut-nyebut aja tanpa dasar firman, penyebutan sia-sia. Dalam kisah Rasul disebutkan ada orang menyebut nama Yesus, tapi tidak ada arti apa-apa. Sebab apa? Sebab tidak didukung oleh kebenaran firman. Kalau saya hanya teriak-teriak, kemudian numpangkan tangan atau berdoa pakai nama, saya merasa sangat berutang kepada Tuhan. Sebabnya saya mohon sungguh-sungguh, kalau boleh hari Rebu lah. Oh, karena family minta hari Sabtu, minta hari Minggu, jelas saya tidak bisa kalau hari Minggu. Hari Jumat saya tidak bisa sebab ada pelayanan. Saya minta itu. Lain kali Sabtu saya masih toleransi, sekalipun itu hanya waktu saya hanya 1/6. Saya harus mempersiapkan 5 khotbah dalam beberapa hari itu dalam urutan-urutan kebaktian. Kalau ditambah lagi dengan orang kawin berarti 6. Saudara hanya dapat 1/6. Kalau hari Senin boleh, tetapi memang saya sudah sangat lelah. Setelah hari Minggu saya melayani 2 kali khotbah. Jadi berurutan sampai ke khotbah yang kelima saya masuk hari Senin itu memang biasanya saya ingin guna untuk istirahat. Dan hari Rebu itu paling, sebetulnya itu juga hari istirahat bagi saya, tapi saya gunakan untuk peneguhan nikah. Kita lihat di sini dasarnya ini, bukan menyusahkan, bukan. Boleh berpesta pada hari Sabtu boleh, tapi kalau mau saya ingin memberkati melayani saudara pada hari Rebu, saudara-saudaraku, kecuali nanti jadwal kebaktian kita robah ya, kita sesuaikan lagi. Jadi hari Rebu itu bukan hari keramat, bukan kesempatan. Sebab di sini janji Allah tentang nama ini. Buat apa nikah kita tanpa nama itu? Dengarkan tadi, satu waktu akan sadar bahwa ada kekurangan, bukan kekurangan makanan, bukan kekurangan pakaian, tapi saat menghadapi eksekusi. Apa ada nama itu di dalamnya? Enggak. Kalau nikah itu tidak ada nama di dalamnya, eksekusi.
Sebab jalan keselamatan, tidak ada keselamatan di luar nama ini. Itu sebabnya saya kasih tahu ini. Kalau kehidupan kita ini tanpa nama itu, sungguh-sungguh riskan. Sekarang kita tidak bisa bantah-bantahan, mau terima ya mau daya, saya tidak mau berbantah-bantah. Tapi di hari itu, sebagai penunggu dewala, saya tidak mau ditunjuk oleh satu jari pun mengatakan, aku tidak dengar dari gembala mengatakan ini. Saya sudah mengatakan ini. Saudara-saudara, perhatikan ini, bahwa secara pribadi Tuhan ingin berikan namanya. Secara nikah kita Tuhan ingin berikan namanya. Bahkan secara keturunan kita Tuhan ingin kasih nama itu, supaya kita diselamatkan, kamu dan keluargamu. Puji Tuhan. Itu sebabnya saya menyampaikan ini sudah dalam kesempatan ini, sebab waktu sudah sangat dekat sekali. Jadi pihak Tuhan memberikan nama, sekarang pihak kita. Sebab ini perjanjian. Abraham berjanji dengan Tuhan. Dari pihak kamu apa? Coba kita baca ayat yang ke-9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, ya. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ya, terima kasih. Bagi kamu harus disunat. Itu perjanjian zaman, perjanjian lama. Kamu harus disunat. Itu janji. Ayat 23. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Ayat yang ke-27. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Ya, terima kasih. Jadi dari pihak Ibrahim disunat. Ini tanda perjanjian. Tanda kita menerima nama itu. Tanda kita menerima nama itu, kita disunat. Sekarang dalam perjanjian baru, saya tunjukkan dalam perjanjian baru. Sunat dalam perjanjian baru. Supaya jangan besok nanti semua datang, Om saya minta disunat. Saya bukan tukang sunat. Ya, mari dalam perjanjian baru ya. Mungkin saudara ketakutan ini harus disunat, lalu besok. Ya. Kolose pasal 2. Kolose pasal 2. Mulai ayat 8. Hati-hatilah. Atau kita baca mulai ayat 6 ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, ini nama yang benar. Kita menerima nama itu. Kamu sudah menerima nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah tetap dalam Dia. Terus? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, ini 8. Hati-hatilah. Hati-hati. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Iya. Dan palsu, menurut ajaran turun-temurun, iya, dan roh-roh dunia, iya, tetapi tidak menurut Kristus. Tidak menurut Kristus. Perhatikan ayat 9. Sebab dalam Dialah, dalam Kristus, dalam Yesus Kristus, dalam Dialah berdiam secara jasmania. Iya, berdiam secara jasmania. Waktu Yesus lahir, secara jasmania, terus seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan kealahan, keilahian. Jadi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ada dalam satu pribadi yang telah lahir, yang kita sebut namanya Yesus. Terus
Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, sekarang ayat 11, perhatikan. Dalam Dia kamu telah disunat. Kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Iya. Tetapi dengan sunat Kristus. Dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Terus? Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Ini dalam baptisan. Ini sunat dikuburkan dalam baptisan. Jadi baptisan ini bukan peraturan manusia. Di sini kalau orang menikah memang saya minta surat baptisan. Surat baptisan sesuai dengan firman Allah. Tidak usah harus dari gereja sini, baptisan dari gereja manapun juga, tapi saya lihat pelaksanaannya bagaimana, sesuai dengan firman atau tidak. Saya tidak ingin mengoreksi orang punya baptisan, tetapi saya ingin ada penguraian khusus, tetapi dikaitkan dengan sunat Kristus yang terdiri, ulangi ayat 11, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Penanggalan tubuh yang berdosa. Terus, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Ya. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terus, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi di sini kedua kali disebut tadi tentang baptisan, di sini tentang pengampunan dosa. Terus, dengan menghapuskan surat utang. Menghapuskan surat utang dalam Roma pasal 13. Kemarin saya bicara banyak itu di Mojokerto tentang hutang ini yang menenggelamkan dunia. Terus, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Iya, terima kasih. Ini sunat sekarang. Dulu penanggalan kulit katan dalam Kejadian 13. Sekarang penanggalan tubuh yang berdosa. Ini sunat, masuk dalam baptisan itu sunat. Jadi baptisan ini bukan peraturan yang dibuat oleh manusia siapa, tetapi ini suatu janji dengan Allah untuk dapat memiliki nama itu. Nama itu harus disebut jelas. Tetapi lebih dahulu saudara-saudara, dalam baptisan air ini, tubuh yang berdosa itu ditanggalkan. Bukan tangan ini dipotong. Kalau dulu zaman Taurat, memang pencuri itu tangannya dipotong. Mata yang berbuat dosa itu dicungkil. Daripada 2 mata masuk dalam neraka, lebih baik 1 mata masuk dalam. Tapi di sini penanggalan itu, tangan itu bicara tentang perbuatan. Perbuatan dosa itu harus dihentikan. Dalam ayat lain dikatakan, kalau dulu mencuri, sekarang jangan pakai tangan itu mencuri, tapi bekerja dengan tanganmu untuk mencukupi kebutuhan dan sebagainya. Lidah yang suka berdusta itu dirubah. Mata yang banyak salahnya diubahkan oleh Tuhan, dibaharui, diganti oleh Tuhan dengan mata yang baru, sehingga sekarang yang namanya menerima nama itu adalah dengan kehidupan yang sempat dibaharui. Kalau kehidupan kita begitu, maka kita sangat diberi oleh Tuhan wewenang, suatu kuasa untuk menggunakan nama itu, mengusir setan dengan nama Yesus keluar. Ada orang yang tidak menanggalkan dalam Kisah Rasul itu, ya, anak-anak yang datang dan mengusir setan atas nama Tuhan. Setan bilang, Paulus aku tahu, Yesus aku tahu, kamu ini siapa? Tidak punya nama. Mengusir setan tanpa nama itu, menyebutkan nama itu, tetapi tidak dalam kekuasaan satu kehidupan lama yang sudah dikuburkan dalam baptisan air, untuk bangkit dalam satu kehidupan baru yang diberi oleh Tuhan kekuatan
kuasa untuk menggunakan nama Yesus itu. Saudara-saudara, jadi dalam baptisan air, selain dari cara harus sesuai dengan firman Allah, yang jangan dilupakan dalam baptisan air adalah menyebutkan nama. Saudara kita Pak Yakob dengan Pak Yusuf ini selalu bertugas dalam membaptiskan air. Memang tugas mereka. Saudara-saudara, saya selalu pesan, jangan lupa menyebutkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dibaptis. Nama itu disebutkan jelas. Saya kasih tahu kepada mereka yang mau dibaptis, dengar betul, kalau Bapak pendeta-pendeta ini tidak menyebut nama, kamu bisa protes. Om, saya tidak dengar om menyebut nama itu. Harus diulangi. Menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Matius sebut nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi Bapa dan Anak dan Roh Kudus belum nama. Nama Bapa itulah Tuhan zaman perjanjian lama. Nama Yesus itu nama Anak, Roh Kudus, Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Ini dalam uraian baptisan saya akan uraikan, tapi kesempatan malam ini saya hanya bicara tentang nama. Semoga saudara bisa terima. Jadi kita terima sekarang nama Tuhan. Kita terima nama Tuhan seperti Ibrahim terima nama Tuhan, dijamin dengan sunat. Kita terima nama Tuhan sekarang, jaminannya adalah kehidupan baru. Kalau kita mau menerima nama itu untuk selamat, baptisan untuk selamat, jangan baptisan itu hanya tata cara, tapi baptisan itu saudara-saudaraku dengan suatu kehidupan baru. Segala utang dosa itu kita akui di hadapan Tuhan, dan dikatakan di sini, Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwah untuk nanti eksekusi, didakwa untuk dieksekusi yang mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ini yang namanya sunat. Dan kita diberi hak untuk menerima nama Yesus. Jadi mulai dari nikah, nama itu diterima. Waktu lahir, anak kecil kita serahkan kepada Tuhan. Lagi penyebutan nama itu. Saya tidak uraikan tentang penyerahan anak di sini, tapi nama anak itu disebutkan waktu penyerahan. Nanti sudah dewasa, kita dibaptiskan. Nama itu disebut lagi, dan kita menerima nama. Kita keluar, kita lepas dari ancaman yang disini katakan mendakwa kamu untuk masuk dalam eksekusi. Wahyu 16 ayat 17. Kita selamat lewat ini, korban Kristus dalam namanya, dalam nama Yesus, di mana korban Kristus menyucikan kita dari segala salah dan dosa. Kita selamat dari eksekusi. Ini Ibrahim. Sekarang saya singkatkan tentang Daud. Ya, Daud juga menerima nama. Daud itu menerima nama. Saudara-saudara, zaman Israel. 1 Raja-Raja pasal 9. 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Di sini kita menemukan anak dari Daud yang namanya Salomo. Mari kita membaca ayat yang ketiga. Atau kita baca lebih baik ayat pertama saja. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja, dan membuat segala yang diinginkannya, terus? Maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti Ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Ayat 3. Firman Tuhan kepadanya, perhatikan, telah kudengar doa dan permohonan yang kau sampaikan ke hadapanku
Aku telah mengkuduskan. Iya, aku menguduskan. Ini tentang sunat. Ini pengudusan yang tentang sunat. Terus, aku telah mengkuduskan rumah yang kau dirikan ini. Perhatikan. Untuk membuat namaku Iya, tinggal di untuk situ. membuat namaku tinggal di situ. Sampai selama-lamanya. Iya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ya, jadi ini singkatnya saudara baca ini dalam bahasa Alkitab, ini bicara tentang pembangunan rumah Allah. Ini pembangunan rumah Allah. Kalau kita sudah menerima nama Yesus, kita sudah menerima Yesus, kita masuk dalam sidang jemaat. Lalu disebut orang Kristen, dalam Kisah Rasul disebut di Antioquia disebut pertama-tama orang percaya ini menjadi orang Kristen. Kita tidak baca sekarang di situ, tapi saudara saya kasih tahu saja bahwa kita yang sudah menerima nama ini jangan berhenti di situ. Banyak kali sesudah baptisan air kita pikir pokoknya sudah selamat, lalu tidak ada tindakan lanjutan. Kita lihat di sini Ibrahim, anak Ibrahim dan anak Daud ini disebut bersama. Kita diselamatkan oleh korban Kristus dengan penebusan dosa-dosa kita oleh liwat kuasa namanya, oleh korbannya. Sekarang kita ini harus masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita dibangun menjadi rumah Allah. Sebab rumah dalam rumah Allah yang disebut dalam kisah dalam surat kitab Raja-Raja itu dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 itu adalah kamu sendiri. Coba baca 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Baca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bait Allah. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, kita ini dibangun dalam Efesus pasal 2 disebut kita di sini di 1 Korintus ini secara pribadi kita adalah rumah Allah. Dalam Efesus pasal 2 secara berjamaah sidang jemaat itu juga disebut rumah Allah, di mana Allah tinggal dalam kita di dalam rohnya. Tuhan mengatakan namaku ada dalam rumah ini selama-lamanya. Nama Allah itu. Jadi saudara-saudaraku, kita ini lepas dari eksekusi. Nomor 1 dengan kita masuk dalam penebusan Tuhan. Dengan menghapuskan segala utang darah, utang dosa kita dan pelanggaran kita. Kita disunat, kita dilahirkan baru. Sesudah itu kita harus dibangun. Harus dibangun, jangan menjadi liar, menjadi, maafkan istilah ini agak kasar, tetapi rasanya inilah istilah yang paling tepat. Jangan sesudah menjadi Kristen menjadi liar. Maafkan sekali lagi, domba yang liar artinya tidak tergembala. Harus tergembala. Di mana saja, saya tidak, kalau bicara ini tidak menganjurkan harus di sini baru ada penggembalaan. Itu satu penafsiran yang salah saya dengar itu. Di mana-mana kita harus tergembala. Di gereja mana harus tergembala. Di gereja mana harus tergembala. Sebab saya tahu sampai hari ini setiap gereja ini, setiap gereja-gereja yang ada di dunia ini memikirkan soal penggembalaan. Sebab itu sesudah dibaptis, sesudah penyunatan, kita masuk dalam pembentukan tubuh Kristus, pembangunan rumah Allah. Sekarang saya tunjukkan praktik sehari-hari yang kita alami hari-hari ini. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal 1 bicara tentang kelahiran baru. Ya. 1 Petrus pasal 1 itu bicara tentang kelahiran baru. Menjadi anak-anak Ibrahim. Kita dilahirkan baru. Bukan dari benih yang akan binasa, tapi benih yang tidak akan binasa. Itu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai, ya seluruhnya sampai dengan pasal ayat 25 ya. Sampai dengan ayat 25. Tuhan bicara tentang kelahiran baru.
Sekarang pasal 2. Ini pembangunan tubuh Kristus. Jadi urutan ini sangat jelas. Mari kita baca nomor 1 ayat 1 pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Maafkan saya bicara agak cepat-cepat, memang waktu ini mengejar kita. Karena itu buanglah segala kejahatan, Ya. segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Iya. Buang ini dikerat, dibuang ini artinya dipotong, disunat. Ini yang harus disunat. Segala jenis kejahatan ini disunat. Kalau kita sudah dilahirkan ini disunat. Buang segala kejahatan. Tipu muslihat, sunat. Segala macam kemunafikan, sunat. Segala macam kedengkian, sunat. Segala macam fitnah harus disunat. Ini orang lahir dalam Yesus. Kemudian ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tumbuh untuk selamat. Jangan masuk eksekusi. Dilahirkan bukan untuk dibinasakan. Hidup bukan untuk mengarah kepada eksekusi nanti di akhir zaman. Tetapi supaya selamat. Terus. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat 4. Dan datanglah kepadanya. Datang kepadanya. Batu yang hidup itu. Yang memang dibuang oleh manusia. Tetapi yang dipilih dan dihormat dia dirasa. Perhatikan ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Iya, kita ini batu hidup. Siapa ini batu hidup? Orang yang dilahirkan baru menjadi benih Ibrahim. Ini firman dalam KKR yang terakhir yang memang saya masih harus lanjutkan itu, saudara, sebab menyangkut perkara yang sangat besar secara dunia internasional ini nanti, saudara-saudara. Tapi saya belum sampai bicarakan. Di sini kita lihat, kamu harus menjadi ayat berapa tadi? Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Iya. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Dalam perjanjian lama tadi, Salomo anak Daud membangunkan bait Allah. Di sini pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Terus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Iya. Terus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebab batu yang terpilih, sebab batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Jangankan dihukum, dipermalukan pun tidak boleh. Jangankan masuk eksekusi, dipermalukan pun tidak boleh. Dan Tuhan akan tampil sebagai pembela yang luar biasa. Setuju? Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Ya, yang kita dilahirkan baru itu dia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, orang yang tidak percaya ini yang nanti akan masuk dalam eksekusi. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan. Batu sentuhan. Dan suatu batu sandungan. Terus. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Untuk itu mereka juga telah disediakan. Ya, itu yang nanti akan dieksekusi. Wahyu 16 ayat 17 sudah terlaksana. Ini orang yang tidak percaya, tidak taat pada Injil. Ayat yang ke-9, mari. Inilah kita, ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ini arahnya ke sana. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ini artinya imam-imam dan raja-raja. Terus bangsa yang kudus. Iya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terus 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu sebabnya kepada jemaat ini saya anjurkan untuk semua anggota sidang jemaat ini adalah imam-imam menurut peraturan Melkisedek. Saya sudah adakan suatu penataran. Jika Tuhan izinkan, mungkin suatu waktu kita adakan lagi. Kita ulangi sebab kita punya imamat, kita punya pelayanan tahbisan ini harus terus dibarui sampai Tuhan datang. Untuk tidak ada lagi satu perkara yang harus dihukum. Sebab itu seluruh
kerajaan Allah. Dalam kitab Wahyu disebutkan, semua penduduk di dalam surga itu adalah imam-imam dan raja-raja. Yesus raja di atas semua raja-raja ini, disebut raja di atas segala raja. Yesus disebut imam besar semua penduduk dalam kerajaan surga itu. Dia adalah imam-imam. Tidak ada yang tidak imam, semua imam. Jadi selama ini pikiran imam-imam hanya sangkor musik. Padahal setelah diteliti secara firman, semua anggota sidang jemaat harus tampil sebagai imam-imam dan raja-raja. Imam-imam itu melayani pelayanan dalam rumah Allah, dalam pembangunan Allah. Sementara raja-raja adalah orang-orang yang menang atas dosa. Inilah yang diberi hak untuk memiliki nama Tuhan ini. Puncaknya nanti, imam-imam dan raja-raja ini disebut mempelai wanita. Yesus itu mempelai pria yang tidak bisa dipisahkan. Di situ baru selamat. Keselamatan ini sudah sangat dekat. Semoga ucapan firman yang kita terima pada malam hari ini, sekalipun begitu cepat waktunya, saya memang berbicara agak cepat, tetapi semoga saudara-saudara bagian penulisan dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya. Ikuti kembali di kaset untuk nyusun, sebab berita ini sangat besar untuk dibagikan kepada sidang jemaat. Sidang jemaat bantu dalam doa supaya saudara dapat memiliki firman Allah ini, memiliki dengan baik, ya. Sungguh-sungguh firman Allah ini keluar dari Tuhan, sebab kita berhadapan dengan masa eksekusi. Kita harus membuktikan, kita harus ada kepastian bahwa kita ini selamat dan tidak ada keselamatan di luar nama ini. Puji Tuhan. Dalam kesempatan-kesempatan berikut, jika Tuhan izinkan, saya berbicara, saya akan berbicara. Tapi jika hanya malam ini, ya malam inilah yang kita miliki. Milikilah dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Kita bersama-sama berdiri, kita segera akan menggunakan perjamuan suci. Mari kita berdiri, pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Sekali lagi bagian rekaman, bagian penulisan untuk mengarsipkan dengan sebaik-baiknya dan dapat dibagi-bagikan untuk seluruh sidang jemaat yang ingin memilikinya. Mari kita bersama-sama berdiri, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Sebuah nyanyian lama, tetapi rasanya sangat tepat untuk malam ini kita nyanyikan. Jangan lupa nama Tuhan. Nama saudara yang tahu nyanyian itu, nyanyi jangan lupa nama. Adakah di dalam buku nyanyian kita? Ya. Ini nyanyian Kristen pada umumnya. Perlindungan yang teguh. Jangan lupa nama Tuhan. Jangan lupa perlindungan yang teguh. Turunkan tangan dengan Kur. Bapa di surga, Engkau telah lahir membawa nama di atas segala nama, yang Engkau telah peroleh. Haleluya. Dan disahkan setelah kematian-Mu di atas kayu salib. Haleluya.
hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perlahan-lahan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, itulah Yesus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, itulah setan, dan yang ada di atas bumi itulah nabi-nabi palsu, dan yang ada di bawah bumi itulah antikris. Inilah sumber-sumber percobaan yang menjatuhkan manusia. Dan supaya segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Angkat tanganmu dua ke atas. Backing vokal nyanyikan jangan lupa nama Tuhan. Sementara sidang jemaat dengan ikuti dengan dalam penyembahan ini. Adakah saudara dalam percobaan? Jangan lupa nama Tuhan. Adakah saudara yang putus asa? Sebut nama Yesus. Adakah saudara yang bimbang, yang dipermainkan, yang diombang-ambingkan oleh setan? Sebut nama Yesus. Haleluya. Sebab dia yang dapat mengalahkan baik yang ada di udara, itulah setan, yang ada di bumi itulah nabi palsu, yang ada di bawah bumi itulah antikris. Dia mengalahkan segala percobaan. Hari ini hari kelepasan bagi kita. Muliakan Allah. Haleluya. Haleluya. Jangan lupa nama Tuhan dalam menghadapi bahaya, dalam menghadapi maut, dalam menghadapi percobaan. Jangan lupa nama Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam ini Engkau berikan kami pemberian yang sangat besar, yang banyak kali kami tidak pikirkan di hari-hari yang lalu. Kami membutuhkan banyak kebutuhan, kami mencari berkat, kami mencari nama yang lain, tetapi namamu banyak kali kami abaikan, kami tinggalkan. Malam ini Engkau karuniakan kepada kami nama di atas segala yang nama, supaya segala yang menguasai, yang mengganggu kami dikalahkan, dan lidah kami bisa mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami hanya dapat mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Turunkan tangan. Sekarang Bapa, firman sudah disampaikan, tubuh dan darahmu sudah disediakan bagi kami. Tuhan, kami ingin memanfaatkan berkat ini. Tetapi Bapa, sebagaimana firman-Mu sempat merupakan pisau tajam, merupakan pisau operasi yang sangat tajam, yang akan mengoperasi segala anggota tubuh kami yang berdosa ini, agar Engkau gantikan dengan tubuh yang baru, untuk bisa dibangun menjadi rumah-Mu, di mana nama Engkau dilekatkan di dalam kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan masa eksekusi kami tidak masuk di dalamnya, tapi kami benar-benar diselamatkan oleh Dikau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala puji hormat hanya bagi Dikau. Terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang Bapa, kami akan menggunakan perjamuan suci. Layakan kami